Hanifah Rahab, SPD UPT SMP Negeri 11, calon guru penggerak wisata disiplin. Dalam video saya kali ini, saya akan melaksanakan modul 2.3 Coaching Supervisi Academy. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Rini Ismail MPD, yang mana beliau merupakan salah satu objek dari pra-observasi nanti. Adapun yang saya lakukan pada hari ini adalah yang pertama pra-observasi yang hari ini akan kami laksanakan. Kemudian yang kedua adalah observasi. Dan yang ketiga tentunya kami akan melaksanakan pasca observasi. Nah, berikut adalah wawancara saya terhadap rekan saya, Rini Ismail MPD. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Bu Yus. Ya, bagaimana Ibu, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke. Begini Bu Rini, sesuai dengan maksud dan tujuan saya pada hari ini adalah ingin melakukan salah satu kegiatan saya di pra-observasi. Sebelum saya melakukannya ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Ibu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pra-observasi saya. Adapun tujuannya adalah yang saya lakukan ini salah satunya adalah untuk memberikan kesiapan Ibu. Artinya Ibu lebih percaya diri dalam melaksanakan observasi nanti. Kemudian Ibu akan dapat lebih fokus dalam melaksanakan observasi nanti. Baiklah Ibu Rini, sesuai dengan yang saya utarakan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya berikan kepada Ibu terkait dalam pelaksanaan observasi nanti. Yang pertama pertanyaannya buat Ibu ini adalah apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nantinya di dalam observasi nanti? Jadi kali ini Bu Yus Hanifah saya akan membahas di bab 2, yaitu dengan judul penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengenai judulnya, mengenai tujuan pembelajarannya, di sini saya mengharapkan siswa-siswi mampu memahami makna sila-sila Pancasila dan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti khususnya di bab 1 ini adalah penerapan Pancasila ya. Tentunya di sana nanti Ibu akan memberikan bagaimana penerapan Pancasila itu tersebut, terutama untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu ya Bu Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua Ibu ini, bagaimana area pengembangan daripada aktivitas yang Ibu lakukan nanti dalam pembelajaran observasi nantinya itu? Jadi untuk area pengembangan saya akan membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam setiap kelas di dalam kelas yang akan saya bahas mengenai bab 2 tersebut. Berarti di sini area pengembangannya Ibu lebih fokus fokus untuk membentuk kelompok ya Bu ya, di mana nanti di dalam kelompok itu nanti pastinya Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun permasalahan yang mau dipecahkan di dalam kelompoknya masing-masing, tentunya berkaitan dengan bab 1 tadi tentang penerapan Pancasila ya Bu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini Bu ini, model pembelajaran apa yang cocok nanti Ibu pakai dalam observasi nanti Bu ini? Jadi yang saya pakai dalam penerapan nilai-nilai Pancasila ini modelnya PBL, Basic Learning. Oke. PBL ya Bu ya. Jadi model pembelajaran nanti yang dipakai di dalam materi tersebut adalah yang lebih cocok adalah model PBL. Tentunya di dalam model PBL nanti di situ nanti akan ada sintak-sintak yang harus kita lakukan ya, khususnya di dalam materi tersebut ya Bu ini ya. Oke. Mengenai strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan nanti di sana? Jadi untuk ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran bersifat diferensial,
potensial dengan melakukan pemetaan yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak-anak tersebut. Oke. Jadi Audiovisual dengan mengadakan menggunakan audiovisual ya. Jadi dengan itu dalam proses, kemudian untuk kontennya saya memberikan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok dan mereka bisa mencari dari sumber-sumber lain seperti misalnya dari internet, kemudian dari bacaan-bacaan dari perpustakaan. Nah, berarti sudah jelas ya Bu Rini ya. Jadi ketika kita memberikan strategi pembelajaran kepada siswa itu kita berharap mengetahui minat dan gaya belajar mereka ya Bu Rini ya. Jadi tidak artinya mereka itu tidak bebas, arti tidak bebas untuk melakukan yang tidak mereka miliki atau yang tidak mereka pahami. Jadi sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan minat mereka, kemudian sesuai pula dengan gaya mereka. Gitu ya Bu Rini ya. Nah, kemudian Bu Rini ada lagi yang saya ingin pertanyakan sampai Bu Rini, bagaimana penilaian atau evaluasi pembelajaran nantinya yang dilakukan? Untuk penilaian dalam tahap ini saya akan melakukan dua. Yang pertama pretest dengan cara tertulis, kemudian yang kedua saya akan mengadakan observasi. Oke, jadi penilaian atau evaluasi nanti yang ibu lakukan tentunya pretest ya, pretest tertulis ataupun nanti ibu lakukan itu dengan tentunya dengan ulangan ibu ya, ujian harian, kemudian pretest ya Bu ya, ujian harian, ujian sumatif, ya gitu ya, atau tengah semester. Kemudian di dalam observasinya itu nanti ibu akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada materi pembelajaran sampai mana siswa itu dapat memahami dari materi yang sudah disampaikan gitu ya. Oke Bu Rini, sekali lagi ini ada satu lagi pertanyaan untuk Bu Rini ya. Kira-kira sasarannya itu di kelas berapa nantinya ibu lakukan, kemudian kapan bisa ibu lakukan? Untuk sasarannya akan saya lakukan di kelas 7 dan saya akan melakukan dalam minggu ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Oke, jadi sudah lengkap Ibu Rini. Sasaran yang ibu lakukan nanti khususnya adalah di kelas 7 ya, tepatnya pada tanggal 7 Agustus ya Bu Rini ya. Kemudian les keberapa kira-kira Ibu Rini? Les ke-45. Oke, les ke-45. Jadi begitulah Bu Rini yang saya lakukan pada hari ini. Semoga apa yang ibu lakukan nanti di dalam observasi nanti berjalan dengan lancar. Intinya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rini ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Sehat? Sehat Bu. Oke, pagi ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, kelasnya sudah bersih, tadi sudah disapu. Kemudian saya tanyakan sekretaris, mana sekretaris? Berapa orang yang hadir hari ini? Yang kedua. Berarti hadir semua kita hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada hal-hal yang akan saya pelajari sebagai komitmen kita untuk belajar atau perjanjian kita. Yang pertama, kita dalam mempelajari materi ini kita bersifat mandiri, kemudian ada sikap gotong royong, dan yang ketiga bernalar kritis. Itu kontrak kita dalam belajar. Kemudian untuk penyegaran kita, mari sama-sama kamu berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena pembahasan kita hari ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita lanjut kepada bab 2 ini, saya mau tanya pada salah satu orang, minggu lalu kita belajar apa? Apa judulnya? Melahirkan Pancasila dalam BPJS.
BPUPKI. Oke, terima kasih. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Oke, jadi kita sudah membahas mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Sekarang kita akan melihat penerapannya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu judulnya, kemudian kamu lihat. Jadi pada pelajaran kali ini tujuan yang akan kita capai atau yang akan kita terima, yang pertama itu kamu diharapkan mampu memahami makna-makna dari sila-sila Pancasila dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang saya tanya sama kamu, sebutkan sila-sila Pancasila, satu orang berdiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketuhanan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila yang menjadi dasar negara kita yang akan kita bahas dalam pokok bahasan kita kali ini. Jadi kamu lihat tujuan kita adalah memahami dan menerapkan. Jadi bukan hanya memahami, kamu paham, terus kamu kasih udah lanjut. Makna dari sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau panca apa artinya? 5. Ya. Kemudian sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar keyakinan orang lain. Karena negara kita ada berapa agama, nak? Jadi bukan hanya satu agama. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Itu sila yang pertama penerapannya. Sila yang kedua apa isinya? Coba kamu dulu. Coba kamu dulu. Sila yang kedua. Oke, sila kedua. Silakan dulu. Sila kedua isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa penerapannya di situ? Kita berlaku adil terhadap setiap orang. Artinya kita memperlakukan orang ini adil, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, kedudukan sosial, agamanya, berdasarkan sukunya. Jadi kita memperlakukan adil terhadap setiap orang. Kemudian mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Jadi kita di sila kedua ini dituntut kita untuk saling mencintai. Artinya bukan saling mencintai kita berhubungan seperti kita pacaran, bukan. Saling kita punya toleransi sama orang lain. Ya, kalau ada orang lain kena musibah, kita berempati. Contohlah, semalam ini teman kita ada yang rumahnya kebakaran kan? Nah, jadi kita saling menolong, membantu. Kalau seperti kamu akan menolong membantunya. Misalnya ada tasmu yang bekas atau tasmu yang di rumah yang masih layak pakai, kamu sumbangkan sama dia. Kemudian ada buku tulismu yang masih bisa dipakai, kamu sumbangkan. Karena kan dia dalam posisinya terkena musibah. Jadi di situ kita dituntut mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Jadi kita hidup bermasyarakat ya, kita harus saling menolong, kemudian kita saling membantu, itu yang dituntut. Kemudian sila ketiga. Oke, sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi di sila ketiga ini kita dituntut apa? Yang pertama, cinta tanah air. Udah, kerja bakti, gotong royong. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Kita lakukan dalam bagaimana bentuknya kamu sebagai seorang belajar. Belajar dengan baik dan benar. Itu contoh cinta tanah air. Sesuai dengan profesimu masing-masing. Profesimu kamu sekarang sebagai apa? Belajar. Makanya jangan tawuran, jangan cabut sekolah, jangan malas belajar. Udah. Kemudian kerja bakti, gotong royong. Ini bisa kamu lakukan di mana? Di sekolah ini. Membersihkan kelas,
dan halaman. Ya kan, itu merupakan kerja bakti dan gotong royong. Artinya kerja itu dilaksanakan secara bersama-sama. Sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan kalau kita melaksanakannya hanya dengan sendiri, ya kan? Kalau ada pekerjaan, misalnya membersihkan kelas ini, satu orang yang membersihkan kan terasa berat. Tapi kalau beramai-ramai membersihkannya, setiap orang yang duduk di bangku naikkan bangkunya. Kemudian yang pikir hari ini 5 orang yang menyapu, ada yang menyapu di dalam, ada yang menyapu di luar. Itu merupakan kerja gotong royong sama-sama. Jadi sesuatu yang dilaksanakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Kemudian di sila ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita dituntut rela berkorban demi bangsa dan negara. Sama juga, apa tugas saya rela berkorban di situ? Ya belajar kamu di situ. Karena profesi kamu sekarang ini sebagai pelajar. Kemudian yang ketiga, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita tahu kan, Indonesia ini disebut dengan masyarakat yang majemuk, beraneka ragam suku, bangsa, agama. Jadi kita harus mengenal. Setelah mengenal, bagaimana kita saling menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Karena keberagaman itu menambah hasanah, menambah pemeliharaan. Oke, sekarang yang sila yang keempat. Sila yang keempat di situ apa? Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu dilakukan dalam apa? Sila yang keempat ini dalam pemilihan ketua kelas. Nanti ada pemilihan ketua OSIS, musyawarah mufakat. Kemudian kalau ada kerja kelompok, itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Mengutamakan kepentingan umum artinya kepentingan bersama. Jangan bersifat ego, jangan bersifat individualis. Karena kita ini disebut makhluk yang bermasyarakat. Kita membutuhkan orang lain loh. Kita tidak bisa sendiri hidup. Setelah itu sikapnya menghargai pendapat orang lain. Jadi karena kita beraneka ragam, masyarakat yang majemuk, makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir, sila kelima. Sila kelima di situ dituntut adil terhadap sesama. Kemudian menghormati kewajiban orang lain, membantu orang lain yang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan. Jadi sudah bisa kamu bayangkan, kamu gambarkan adil dengan sesama. Jadi kita jangan saling membuli dengan teman kita di kelas. Kalau ada perbedaan itu biasa, jangan karena perbedaan kita dengan teman kita bully. Ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan sejarah perumusan Pancasila yang sudah kita pelajari di video yang lalu, yaitu Pancasila ini rumusannya terdapat dalam pidato Bung Karno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan cikal bakal dari Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian arti Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti asas atau prinsip. Kemudian lambang Pancasila. Lambang Pancasila itu apa yang kita nyanyikan tadi? Burung Garuda. Burung Garuda ini bisa dipilih. Kenapa dia terpilih? Karena keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Setelah itu peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal berapa? 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Oke, kemudian 5 rumusan bukti Pancasila. Itu akan melihat kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu menekankan keyakinan dan ketakwaan. Kemudian kemanusiaan menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan menghormati orang lain.
persatuan, sila persatuan menekankan pentingnya persatuan dan kepentingan nasional. Kemudian sila kerakyatan menekankan pentingnya demokrasi. Dan yang terakhir sila kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, pentingnya kita berkeadilan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kesimpulannya ya buku di halaman 62. Jadi itu ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Itu bisa kamu diskusikan sekarang. Nomor 1, berdasarkan kutipan penelitian, dapat kita pahami bahwa terdapat nilai-nilai pasif kita dalam kehidupan merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekarang saya simpulkan bahwa penerapan Pancasila itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa kesimpulan kita hari ini? Kita melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kapan hari lahir Pancasila? 1 Juni 1945. Oke, jadi kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kemudian tugas kalian untuk minggu depan itu di halaman 65 bagian B. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang akan kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Video saya kali ini akan melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana pada minggu lalu saya sudah melakukan di pra observasi dan observasi dengan rekan sejawat saya Rini Ismeni Injeti. Nah, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana Bu Rini? Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, baiklah Bu Rini. Ini Bu Rini, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Yang mana nanti saya akan membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan hasil daripada kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di observasi. Oke Bu Rini ya. Oke. Baiklah Bu Rini, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi tersebut Ibu? Jadi setelah selesai observasi, alhamdulillah agak sedikit puas karena masih ada beberapa hambatan yang belum terlaksana. Oke Bu Rini ya, jadi perasaan Ibu sudah merasa puas ya Bu ya, walaupun masih terdapat kendala-kendala hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan observasi tersebut ya Bu ya. Nah, yang kedua Bu Rini, bagaimana dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas waktu Ibu melaksanakan observasi tersebut? Dengan kehadiran Ibu sebagai teman sejawat yang mengobservasi saya memang agak sedikit tegang, ya kan? Tapi kemudian dengan berjalannya pembelajaran, jadi saya agak santai. Iya Ibu, itu biasa ya Bu ya. Dan namanya kita juga manusia harus melakukan ujian atau cobaan ya kan ya. Ada orang lain di dalam kita belajar. Iya, sebenarnya sih rekan sejawat sendiri ya kan Bu ya. Tapi merasa juga agak sedikit tegang ya Bu ya. Ya oke Bu. Kemudian yang ketiga nih Bu Rini, sedikit ya saya menanyakan tentang proses yang terkait dengan yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Bagaimana Bu Ibu melakukan proses tahap demi tahapnya waktu pelaksanaan di observasi tersebut? Apakah sudah sesuai dengan sintak-sintak yang sudah Ibu lakukan? Begitu Ibu. Yang pertama, dalam proses itu saya memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya sampaikan, kemudian saya pilih metode yang berdiferensiasi dengan konten. Kemudian prosesnya ada pengelompokan sesuai dengan minat melalui visual dengan audiovisual anak tersebut.
Iya, jadi sesuai dengan catatan saya di sini Bu Rini ya, Ibu sudah melakukan sesuai dengan sintak-sintaknya, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dan minat belajar serta gaya belajar mereka ya Bu Rini ya. Oke Bu Rini, kemudian selanjutnya ini Bu Rini, apakah ada hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran ini? Nah, itulah yang tadi saya bilang, walaupun saya puas, tapi ada sedikit kendala. Yang pertama mungkin karena pada waktu persiapan kita kan menggunakan proyektor. Waktu itu kita masangnya pas waktu masuk jam pelajaran. Jadi itu kan mengambil waktu, menyita waktu. Sebenarnya harus dipersiapkan sebelumnya. Itulah dia hambatan yang pertama. Banyak waktu yang terpakai. Oke Bu, itu hambatan di dalam pelaksanaannya ya Bu ya, pada proses saat melakukan pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana Bu dengan siswa? Apakah ada kendala yang Ibu hadapi ketika dalam proses pembelajaran tersebut di kelas dengan siswa ini? Sama seperti saya mungkin ya, yang saya perhatikan, karena adanya guru lain atau orang lain dalam kelas yang selain gurunya, mungkin siswa itu agak tegang, mungkin mereka agak takut menyampaikan. Mungkin hanya beberapa siswa yang memang unggul lah, yang memang berani, yang bisa yang menyampaikan. Iya, oke Bu, memang ya seperti itu ya, sesuai dengan catatan saya di sini ya, masih ada kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu lakukan pada saat observasi tersebut, terutama dalam Ibu menggunakan proyektor ya Bu ya, mungkin ya sebelum pembelajaran Ibu di situ sudah memakan waktu ya Bu ya. Kemudian yang kedua tuh mengenai siswa ya Bu ya, kendala yang Ibu hadapi ya, mungkin dengan kehadiran supervisor yang seperti Ibu katakan tadi ya, semua memang dalam keadaan tegang dan kaku ya Bu ya, tapi itu semuanya bisa teratasi ya Bu ya. Ini sesuai juga dengan catatan saya di sini. Nah begini Bu Rini, kira-kira solusi apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan atau meminimalisir hambatan atau kendala-kendala yang Ibu alami tersebut Ibu? Yang pertama, dalam pemasangan proyektor tersebut, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menyuruh tata usaha di sekolah ini untuk memasangkan duluan sebelum saya masuk ke kelas. Itu jadi waktu tidak terpakai ke situ. Kemudian yang untuk siswa tersebut, mungkin saya akan lebih memberikan keaktifan kepada siswa, kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak, atau dengan cara saya menunjuk langsung anak tersebut. Jadi semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tidak hanya murid yang pintar saja. Ya, pas sekali yang seperti Ibu uraikan hari ini ya. Jadi semua kendala atau hambatan-hambatan itu yang pasti ada ya tentunya Bu ya dalam proses pembelajaran. Jadi salah satunya itu ya memang seperti yang Ibu katakan tadi ya, kita harus membutuhkan waktu sebelum masuk dalam pembelajaran, karena kita di dalamnya menggunakan proyektor ya, bisa kita minta bantuan atau berkolaborasi dengan teman yang memang sudah pas dalam memakai proyektor tersebut, jadi tidak terganggu gitu ya Bu ya, maksudnya ya Bu ya. Kemudian kepada siswa ya, kita harus lebih aktif lagi ya, bagaimana cara memotivasi belajar mereka agar tidak terdapat di sana di sini ada yang fokus atau ada yang aktif atau yang tidak aktif. Jadi itulah kendala-kendala kita yang harus kita hadapi ya. Oke, baiklah Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu, ini kapan ya atau mulai Ibu melakukan actionnya ke depannya untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Ya, insya Allah akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi saya lebih untuk mengkondisikan kelas terlebih dahulu, memasang proyektor terlebih dahulu, kemudian nanti untuk keaktifan siswa saya akan lebih menunjuk. Jangan hanya saya beri kesempatan siapa yang mau enggak, saya harus menunjuk biar semua mereka merasa aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya baiklah Ibu ini berarti action atau kedepannya itu yaitu harus melakukan lebih cepat lagi ya Bu ya, karena yang namanya kita melakukan perubahan yang lebih baik itu kenapa harus memakan waktu yang lama begitu ya Bu ya, jadi memang harus sudah kita persiapkan lah untuk ke depan. Karena ini semuanya kan berpihak kepada murid, jadi dari murid dan untuk murid yang kita berikan yang terbaik buat mereka begitu ya Bu Rini ya. Jadi terima kasih Bu Rini ya atas pemberian jawaban-jawaban yang pas sekali dengan kegiatan saya hari ini, kemudian disesuaikan dengan catatan-catatan saya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita dan kita dapat berubah lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu Rini ya. Terima kasih Bu Rini. Sudah nak.